Oke, balik lagi dengan Mochi di sini dan teman-teman sekalian, kali ini kita masih main FPL ya, Fantasy Premier League. Dan pertandingan terakhir baru saja berjalan tadi malam antara MU dan Southampton dengan hasilnya adalah 2-2 ya, dikirain mau menang tapi ternyata berhasil diimbangi oleh Everton, Southampton ya. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung review aja untuk minggu kemarin. Ya, jadi hasil skornya dapat 58 poin ya, ada sedikit yang mengecewakan tapi ada juga yang membahagiakan ya, ternyata Sterling bisa hat trick teman-teman sekalian. Jadi sesuai dengan prediksi kita ya. Sterling hat trick, tapi sebetulnya untuk pemain terbaik di minggu ini ada Michael Antonio ya, yang bisa memasukkan sampai 4 gol. Nah, ini dia Michael Antonio yang bisa sampai memasukkan 4 gol teman-teman sekalian. Ini benar-benar di luar dugaan sekali ya, walaupun pernah jadi back juga ternyata. Jadi saya juga sempat waktu beberapa musim kemarin melihat Antonio itu jadi back kanan ya, kemudian jadi pemain tengah dan sekarang jadi penyerang tengah ya. Seperti itu ya, jadi penyerang tengah seperti itu. Jadi posisinya kayaknya pemain serba bisa juga gitu ya dari Antonio ini. Oke teman-teman, kita kembali lagi aja. Nah, ini minggu kemarin ya, minggu kemarin oke, 58 poin dari rata-rata kalau nggak salah sekitar 30-an ya, rata-ratanya itu 32 poin average poinnya, dan poin kita ada di 58, jadi memang sudah di atas rata-rata ya, nggak apa-apa lah. Oke, jadi kemarin saya pakai Henderson ya, yang ini berhasil clean sheet juga 8 ya, tapi sedikit mengecewakan itu dari Liverpool teman-teman sekalian. Jadi Arnold kemarin cadangan ya, dan tampaknya Liverpool sudah mulai melakukan rotasi. Van Dijk juga dia main full tapi ternyata tidak clean sheet ya. Begitu juga dengan Tottenham teman-teman sekalian. Barclay seperti biasa begitu aja, dan Almiron di sini Almiron juga tidak berdampak banyak padahal main cukup lumayan ya, 90 menit mainnya tapi tidak memberikan dampak ya, malah kalah dari Watford teman-teman sekalian. Kemudian Salah juga tidak memberikan dampak yang signifikan. Sterling ini berhasil hat-trick ya melawan Brighton teman-teman sekalian, dari kemenangan Manchester City yang 5-0 ini. Kemudian tuh. Kemudian Fernandes satu assist yang kapten kita ya. Gitu. Karena sepertinya kalau mau ngaptenin Sterling saya agak-agak takut gitu. Kemudian di sini ada Greenwood juga dari 4 pertandingan terakhir akhirnya dia menyumbang 2 poin saja gitu ya, dari kemarin-kemarin selalu memasukkan 1 atau 2 gol teman-teman sekalian. Danny Ings ya, seperti kita tahu yang masukin dari Southampton bukan Danny Ings ya, seperti itu. Oke, sekarang selanjutnya adalah formasi kita untuk minggu ini teman-teman sekalian ya. Nah, ini salah satu lagi yang mengecewakan, bench boost kita sebetulnya disebut berhasil tidak berhasil ya teman-teman sekalian, karena di sini Soyuncu -3 ya, karena kebobolan 4 gol, kemudian juga kartu merah ya, jadi 4 gol, 1 poin 0, ditambah kartu merah -3 ya, jadi mengurangi poin kita justru. Cuma di sini ada yang satu juga yang berhasil, itu John Egan ya, di luar dugaan bisa mengalahkan Chelsea 3-0 teman-teman sekalian ya. Jadi dapat poin clean sheet ya, ternyata John Egan clean sheet teman-teman walaupun tidak masukkannya. Ya, Nacho cuma 1 poin karena cuma main 45 menit saja. Seperti itu. Oke, teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya transfernya, plan transfer untuk kali ini saya tidak akan dulu ngeluarin Soyuncu ya. Tapi saya akan fokus dulu karena lawan dari Chelsea dan Manchester City itu terbilang ringan untuk minggu ini, di mana City ngelawan Bournemouth dan Chelsea ngelawan Norwich ya. Norwich itu salah satu sudah yang klub yang sudah pasti terdegradasi di musim ini teman-teman sekalian. Ya, jadi sepertinya Chelsea kemungkinan akan menang besar, kemungkinan ya kalau Chelsea mainnya bagus ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi kali ini akan saya langsung transfer saja. Saya akan keluarkan Salah ya, karena Liverpool sudah mulai rotasi dan juga harganya cukup mahal ya. Jadi kita bisa saving banyak uang ya teman-teman sekalian. Dan ini akan saya ganti dengan pemain Chelsea. Pemain Chelsea-nya, nah pemain Chelsea-nya kemarin saya cek-cek, saya antara Willian dan Pulisic teman-teman sekalian. Tapi kalau dari statistik di sini, Willian lebih punya banyak gol ya, walaupun gol per match-nya lebih tinggi dari Pulisic ya. Nah, menit bermainnya lebih banyak Willian
ya. Jadi kemungkinan Willian dipasang lebih besar daripada Pulisic sebetulnya. Jadi ya seperti itulah, saya coba ambil Willian saja ya teman-teman sekalian. Semoga beneran main dan gacor. Oke. Kita coba aja. Nah, kemudian teman-teman sekalian udah Willian 2. Nah, Almiron ini akan saya ganti dengan De Bruyne ya. Seperti awal-awal saya selalu menggunakan De Bruyne juga ya. Cuman kemarin aja saya tukar sama Sterling karena saya ngerasa Sterling change-nya lebih besar gitu ya. Karena kemarin sebelumnya cadangan kemudian main. Nah, kemungkinan Sterling sekarang akan menjadi cadangan lagi gitu ya. Walaupun De Bruyne juga nggak tahu jadi cadangan atau enggak ya, mungkin setidaknya dua-duanya main. Tapi Sterling biasanya walaupun masuk dari bangku cadangan ngelawan klub yang mediocre bisa ada chance untuk memasukkan gol ya, tapi itu bukan jaminan. Tapi sangat disayangkan soalnya kalau kita melewatkan laga City versus Bournemouth ini gitu ya, karena peluang City untuk mendapatkan poin itu sangat besar. Jadi saya akan ambil De Bruyne. Nah, jadi saya punya dua pemain tengah City dan dua pemain tengah Chelsea ya, yang mudah-mudahan bisa menyumbang poin cukup besar. Nah, jadi saya lakukan dua transfer di sini minus 4 poin ya, dan Soyuncu akan saya simpan di bangku cadangan. Mungkin untuk plan transfer ke depannya saya akan menggunakan beberapa cadangan mati atau memang cadangan yang murah banget walaupun tidak pernah dimainkan seperti itu. Karena kita sudah pakai bench boost, jadi cadangan-cadangan ketiga gitu nggak akan terlalu berpengaruh gitu ya teman-teman sekalian. Tapi untuk kali ini karena darurat tunda saja, karena ini costnya juga sudah cukup ya, money-nya kosong, tidak ada sisa teman-teman sekalian. Oke, jadi kita make transfer saja, kita transfer, confirm 4 poin. Oke, dan kita punya seperti ini. Seperti apa formasinya? Nah, formasinya saya akan gunakan formasi seperti ini teman-teman. John Egan saya pindahkan ke depan ya, switch dengan Soyuncu. Nah ya, John Egan masih di bangku cadangan. Ya mungkin tadi saya pikir-pikir juga antara Aurier atau John Egan ya, seperti itu. Nah, ini Liverpool sebetulnya melawan Arsenal ya. Rekor Liverpool sebetulnya cukup baik juga lawan Arsenal. Tapi kita nggak tahu ya, karena Liverpool memang sudah juara, jadi mungkin tidak terlalu tidak terlalu konsen ya untuk mengejar poin ya, seperti kemarin beberapa pemainnya dicadangkan seperti itu. Dan untuk pemilihan kapten teman-teman sekalian, saya akan pilih di sini sepertinya Willian. Secara logika Chelsea akan menang besar, tapi kita nggak tahu ya, namanya bola ya bundar ya, kita nggak tahu seperti apa nanti jadinya ya. Mungkin aja Chelsea-nya bisa kalah karena dia mainnya amburadul seperti apa. Oke, jadi seperti ini. Untuk vice captainnya saya di Fernandes saja ya teman-teman sekalian. Untuk kiper saya pasti masih menggunakan Jordan Henderson, di belakang Alexander Arnold, Van Dijk dan Aurier. Kemudian pemain tengah ada duo Chelsea dan duo City ya, Barkley dan Willian. Kemudian De Bruyne dan Sterling, ditambah satu MU ada Fernandes ya. Nah, kemudian di depan ada Greenwood dan Ings. Oke, saya masih punya triple captain dan ini tidak akan saya mainkan terlebih dahulu teman-teman sekalian. Sekarang kita ngobrolin sebetulnya siapa aja sih yang bisa jadi pembeda buat teman-teman sekalian. Di samping informasi yang saya gunakan ya, saya gunakan beberapa pemain Chelsea ataupun pemain City, dan sepertinya yang paling banyak masuk itu adalah Sterling, Ings ya. Sterling ini sudah biasa sih ya, kalau misalnya kita lihat transfer yang masuk itu yang gacor langsung dimasukin gitu ya pada di transfer seperti itu, sedangkan yang kartu merah langsung dibuang ya. Santai aja padahal. Selain dari Chelsea ataupun City yang bisa berpeluang mengambil keuntungan, di sini ada Wolves ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa ambil Raul Jimenez ataupun kemarin Diogo Jota masukin ya, tapi saya sarankan ada Jimenez di sini di Wolves ya, karena melawan Burnley. Burnley biasanya sekalinya kebantai, tapi sekalinya clean sheet Burnley itu. Dan dia main di kandang gitu ya, tapi masih ada sih. Soalnya Wolves ini kemarin naik lagi permainannya ya teman-teman, menang 3-0 ya seperti itu. Kemudian yang lainnya teman-teman juga bisa cek di West Ham. Nah ya, West Ham yang masih punya Antonio masih bisa dimanfaatkan karena melawan Watford juga ya, walaupun kemarin Watford menang ya teman-teman. Bisa cek aja di sini, mungkin pemain-pemain West Ham berpotensi juga untuk jadi pembeda ya. Teman-teman bisa ambil juga beberapa pemain seton, contohnya Danny Ings sudah jelas ya. Mungkin beberapa pemain tengahnya seperti Ward-Prowse atau Armstrong itu suka masukin juga teman-teman sekalian
Itu saja mungkin pembeda-pembeda untuk kali ini, dan semoga kali ini kita bisa beruntung ya teman-teman sekalian dari tim yang kita dapatkan. Dan untuk di liganya, private league yang saya ikuti di Bangus League ini teman-teman sekalian, hasil naik ke posisi ketiga sepertinya teman-teman ya. 58, 48, beda 10 poin, jadi akan ada perbedaan 8 poin nanti di minus 4, jadi perbedaan 4 poin saja dengan posisi ketiga ya, dan ke posisi kedua itu masih cukup jauh, jadi kita pertahankan dulu saja di posisi 3 teman-teman sekalian ya, seperti itu. Semoga kita beruntung untuk game week kali ini. Nah, ini belum ganti lagi, kita ganti lagi ya. Nah, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman, dan mau diikutin boleh, nggak diikutin juga lebih bagus ya, karena memang suka belangsak ya teman-teman sekalian. Oke, mungkin seperti itu saja untuk game week 36 kali ini ya. Bye bye.